Hai teman-teman, hari ini kami akan bercerita tentang Raja Saul dan Daud. Ayat firman Tuhan yang kita baca dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Ya teman-teman, aku menang juara satu, juara lomba menyanyi. Yeay, aku senang sekali. Yeay. Teman-teman, aku kalah lomba menyanyi karena aku salah lirik dan salah lagu. Aku sedih sekali. Elora, kamu pintar sekali. Kamu menang juara satu lomba menyanyi. Selamat ya untuk kamu. Kamu Greta, kamu kalah lomba menyanyi karena kamu jelek suaranya. Teman-teman, kakakku berkata suaraku jelek sekali, makanya aku salah menyanyikan lagu dan kalah. Aku kesal sekali dengan kakakku. Aku paling benci dengan adikku. Lihat saja, aku akan mematahkan pialanya. Teman-teman, tadi itu cerita dari 3 orang kakak adik yang senang. Yang satunya senang karena memenangkan lomba menyanyi, tetapi yang satunya lagi merasa sedih karena dia sedang kalah lomba. Pada waktu yang seperti itu, harusnya si adik yang kalah itu dihibur oleh kakaknya. Sayangnya kakaknya malah mengata-ngatai dia dan berkata kepada dia bahwa dia jelek, dia tidak bisa bernyanyi dengan baik. Kakaknya membanding-bandingkan adik yang satu dengan adik yang lainnya, sehingga adik yang tadi sedih bertambah sedih dan menjadi benci terhadap kakaknya, juga adiknya yang begitu jahat terhadap dia. Dan dia merasa bahwa adiknya itu perlu dikasih pelajaran, yaitu dia memikirkan untuk mematahkan piala dari adiknya tersebut. Nah, sama sikap dari seorang adik yang kalah itu, membenci kakak dan adiknya karena hal yang sebenarnya ya salah dilakukan kakaknya, tetapi kepada adik yang tidak berbuat apa-apa, tidak berbuat salah,
kakaknya itu yang tadi kalah lomba menyanyi menjadi benci terhadap dia. Ini sikap yang juga sedang dilakukan Raja Saul dalam bacaan kita tadi kepada Daud. Raja Saul benci kepada Daud karena banyak orang yang berkata kepada mereka ketika mereka pulang dari mengalahkan orang Filistin bahwa Saul itu hanya mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Sehingga dengan perkataan itu Saul menjadi benci terhadap Daud. Padahal Daud tidak berbuat salah terhadapnya. Daud tidak pernah melakukan kejahatan terhadap Raja Saul. Tetapi Saul menjadi benci terhadap Daud karena pujian, karena saling dibeda-bedakan oleh orang-orang terhadap mereka. Nah, teman-teman, sikap seperti ini baik tidak? Baik? Baik? Tidak baik ya. Sikap yang dipunyai oleh Saul itu tidak baik. Kenapa? Karena Daud tidak berbuat jahat, tetapi Saul membenci dia. Saul takut kedudukannya sebagai raja diambil oleh Daud, padahal itu sudah ditetapkan oleh siapa? Oleh Tuhan Allah sendiri. Nah, teman-teman, dari sini kita belajar bahwa iri hati itu tidak baik. Tuhan Yesus tidak mengajar kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya untuk iri hati dan benci terhadap orang yang berbuat baik, terhadap orang yang lebih pandai, terhadap orang yang lebih berhasil dari kita. Tuhan Yesus bahkan mengajar kita untuk bersyukur, untuk memuji orang-orang yang telah berbuat baik, telah menjadi lebih baik, telah menjadi lebih pintar, juga lebih berhasil dari kita. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita terhadap orang yang menyakiti kita, mengata-ngatain kita tidak baik, kita pun harus tetap berbuat apa? Baik. Karena apa? Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya kepada kita, ya, ketika kita juga adalah orang-orang yang berdosa, senantiasa berbuat jahat dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus datang turun dari sorga untuk menebus kita orang berdosa, supaya kita memperoleh apa? Memperoleh apa? Keselamatan dari Dia. Jadi teman-teman, kita yang telah ditebus Tuhan Yesus, kita yang telah dikasihi oleh Tuhan Yesus telah mati bagi kita, Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, tidak boleh menyimpan rasa iri hati dan juga benci. Kita harus apa? Mengasihi. Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Yuk kita mau nyanyi sama-sama yuk.